klik video ini. Ketemu lagi sama aku Ningsih di channel yang selalu membahas detail update tentang dunia gadget. Mulai dari compare smartphone, review smartphone, unboxing smartphone, dan juga kabar-kabar lain tentang dunia gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Kali ini aku mau ngebawain beberapa isu global terbaru yang tentu saja bertema gadget. Sebelum masuk ke berita pertama, aku cuma mau ngingetin nih buat kamu yang belum subscribe channel ini. Nah, kamu silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video-video menarik lainnya dari Verdephone. Masuk ke berita pertama. Dua perusahaan raksasa, yaitu Google dan Apple, sedang tersandung masalah pada Oktober 2020 ini. Jadi ini nih kasusnya tuh masih baru banget gitu. Permasalahannya adalah Google dituding melakukan praktik monopoli karena tiap tahunnya Google membayar pihak Apple sebesar 8 miliar dolar hingga 12 miliar dolar atau sekitar 117 triliun rupiah hingga 175 triliun rupiah dengan tujuan menempatkan Google sebagai mesin pencarian bawaan atau search engine default di setiap piranti Apple. Hal ini menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat sangat tidak sesuai dengan peraturan di Amerika. Hal senada juga diungkapkan oleh perusahaan search engine lainnya, yaitu DuckDuckGo. Perusahaan tersebut menyebutkan bahwa pada rentang 1 tahun terakhir, DuckDuckGo hanya memperoleh angka 2% pada penggunaan mesin pencari di perangkat Apple. Dan angka ini sebenarnya bisa naik hingga 20% jika saja pihak Google tidak melakukan praktik monopoli. Pemufakatan antara pihak Google dan Apple dianggap mematikan persaingan yang sehat di antara beberapa perusahaan yang berada dalam satu pasar. Karena tentu saja, mesin-mesin pencari semacam DuckDuckGo, Vivaldi, Brave, Bing, dan juga yang lainnya harus berpikir ulang untuk menggelontorkan jumlah uang yang dapat berkompetisi dengan Google untuk memenangkan tender mesin pencari bawaan pada Apple ini. Atau bahkan, mereka tidak sanggup membayar nominal sebesar itu per tahunnya. Imbasnya, ya tentu saja, kualitas mesin pencari sudah tidak berpatokan pada perusahaan apa yang terbaik dan paling akurat, tetapi lebih ke siapa yang berani membayar jauh lebih mahal dibanding para kompetitornya. Tapi ngomong-ngomong, nilai ratusan triliun per tahun yang dibayarkan oleh Google tadi hanya untuk mesin pencarian loh guys. Kalau kalian pengguna iPhone, perhatikan, untuk urusan Maps, defaultnya tetap peta bawaan Apple kan? Bukan Gmaps milik Google. Kalau pihak Google sekalian ambil tender Maps ini, kira-kira berapa ratus triliun rupiah ya total uang yang didapat pihak Apple per tahun dari Google? Ningsih sampai pusing nih kalau ngomongin uang ratusan triliun gini. Terus sanksinya gimana untuk dua perusahaan raksasa ini? Sabar, karena kasus ini pun baru diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jadi, kasus ini masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti. Beralih ke berita selanjutnya. Ini lebih nyantai nih, nggak ada urusan sama duit ratusan triliun atau ya kayak gitulah. Tapi masih di sekitaran Amerika Serikat. Yakni Presiden Amerika, Donald Trump, yang mengeluarkan kebijakan memblokir TikTok di Amerika Serikat. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Trump pada tanggal 6 Agustus 2020 yang lalu. Lewat Departemen Perdagangan Amerika Serikat, bahwa kebijakan ini diambil dengan dalih pengumpulan data warga Amerika Serikat yang dilakukan oleh perusahaan ByteDance yang merupakan perusahaan pengembang aplikasi TikTok, dan bukan hanya TikTok nih, aplikasi WeChat yang berasal dari negeri tirai bambu juga mengalami hal yang sama. Namun keputusan ini belum final, dikarenakan terdapat perusahaan asal Amerika Serikat yang bernama Oracle yang justru berencana membuat kerjasama bisnis dengan ByteDance dengan bentuk pembelian saham dalam proyek aplikasi TikTok. Nah loh, katanya diblokir. Kok ada perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang malah mau kerjasama sih? Melihat pasar potensial di Amerika Serikat, pihak ByteDance tidak tinggal diam menanggapi kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump ini. Pihak ByteDance mengajukan banding di Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan ini. Mungkin saja kebijakan pemblokiran TikTok ini dampak perang dingin yang sedang melanda Amerika dan Cina. Suhu politik yang mulai memanas di antara kedua negara berimbas pada banyak aspek, termasuk teknologi dan komunikasi seperti yang dialami TikTok dan WeChat ini. Sebelumnya, pabrik
Pabrikan smartphone asal Cina, yaitu Huawei, juga mengalami hal yang serupa. Namun, permasalahannya lebih ke Google nih, bukan dengan pemerintah Amerika Serikat. Runyam juga ya masalah si TikTok ini. Semoga cepat selesai deh dengan kedua belah pihak dapat menghasilkan win-win solution. Tapi ya untung aja nih, Ningsih kan bukan termasuk TikTokers. Jadi ya sekalipun diblokir Indonesia juga gak ada pengaruhnya buat Ningsih. Gak apa-apa kan? Beralih ke berita selanjutnya. Kali ini sama sekali gak ada hubungannya sama Amerika. Beritanya tentang game PUBG yang diblokir di negara India. Dan PUBG tidak sendirian loh, terdapat 118 aplikasi smartphone asal Tiongkok yang diblokir sama negaranya Tuan Tapur ini. Dan alasannya juga sama dengan Amerika. Dikhawatirkan akan terjadi pencurian data dan identitas dari para pengguna aplikasi asal Tiongkok yang dapat mengancam keamanan negara. Dan lagi, alasan tersebut didasari oleh hubungan bilateral kedua negara yang sedang memanas pada akhir-akhir ini. Sebagai informasi, PUBG Corporation adalah perusahaan asal Korea Selatan dan merupakan bagian dari Bluehole Studio. Mereka adalah developer yang mengembangkan PUBG dan juga PUBG Mobile. Sementara Tencent adalah salah satu pemegang saham di Bluehole dan PUBG Corporation yang kemudian menjadi penyalur PUBG Mobile di App Store dan Google Play. Tencent ini perusahaan pengembang game yang berasal dari Tiongkok, dan permasalahan sebenarnya tuh pemerintah India keberatan sama Tencent-nya, bukan sama PUBG-nya loh ya. Padahal kini PUBG Corporation kembali mengambil alih hak distribusi PUBG Mobile dan juga bakal menjadi publisher game tersebut di India. Meski begitu, belum jelas nih kapan proses peralihan ini bisa diselesaikan dan apakah pemerintah India bakal kembali memberi izin PUBG Mobile untuk beredar di India. Sejauh ini, memang pemain yang sudah punya PUBG Mobile di perangkatnya tetap bisa memainkan game Battle Royale tersebut tanpa ada kekurangan satu fitur pun. Namun, masalahnya adalah calon pemain yang belum menginstal game tersebut di perangkatnya, karena PUBG Mobile tak lagi tersedia di App Store dan Play Store di India. Dan kabarnya, 118 aplikasi yang dihapus atau dihilangkan pada App Store dan Play Store di India ini juga termasuk TikTok nih. TikTok lagi? Kasian banget sih TikTok ini. Tapi kalau orang India nggak bisa main TikTok, Ningsih nggak bisa lagi dong melihat India main TikTok. Bener-bener kasian nih TikTok nih. Sebenarnya apa sih salah dia sampai diblokirin di sana sini? Kasian banget sih Tok. Sabar ya Tok. Kita tinggalkan dulu TikTok. Beralih ke berita selanjutnya. Dan sekaligus berita terakhir di video ini, yang sama sekali nggak ada hubungannya sama duit ratusan triliun, nggak ada hubungannya sama dua negara yang lagi memanas, atau berhubungan sama TikTok lagi. Nggak ada. Tapi kali ini soal Xiaomi yang menyindir iPhone untuk keperluan promosi peluncuran produk terbarunya. Perusahaan asal Tiongkok ini lewat salah satu akun Twitternya yaitu Xiaomi berkicau akan tetap mempertahankan dan memastikan semua aksesoris akan disertakan pada produk terbaru Xiaomi. Mengingat beberapa waktu yang lalu Apple meluncurkan produk terbarunya yaitu iPhone 12 yang tidak disertai charger untuk tiap pembelian unitnya. Aneh juga ya, padahal pelopor pengurangan aksesoris pada smartphone kan Xiaomi. Di saat semua merek smartphone masih menyertakan headset untuk tiap produknya, Xiaomi sudah tidak menyertakan headset untuk tiap pembelian produknya sejak awal brand ini merilis produk pertamanya, dengan alasan efisiensi biaya produksi sehingga berakibat pada harga jual yang lebih murah dibanding brand lainnya. Well, itu tadi berita-berita up to date seputar dunia gadget yang udah aku bawain buat kamu. Ada Google dan Apple yang sedang kesandung masalah kerjasama yang berbau monopoli. Ada pula TikTok yang diblokir oleh Donald Trump. Tapi tenang, Bigo dan Mamonya enggak loh. Good luck milenial Surabaya maju and be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya. Dan subscribe di sini.